Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup seorang gadis bernama Rina. Rina bukanlah gadis yang memiliki wajah cantik seperti bidadari, tetapi matanya yang penuh kasih dan senyumnya yang tulus selalu membuat siapa saja yang bertemu dengannya merasa nyaman. Ia tinggal bersama ibunya, Siti, seorang wanita sederhana yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ayah Rina sudah lama meninggal dunia, meninggalkan luka yang mendalam bagi hati sang ibu. Namun, meski kehidupan mereka sederhana, Rina dan ibunya selalu bahagia. Keduanya saling mengandalkan, saling mencintai, dan saling memberi kekuatan. Rina selalu merasa bahwa ibu adalah segalanya, tempat ia mengadu, tempat ia mendapatkan cinta dan perhatian yang tak pernah berkurang. Pagi itu, seperti biasanya, Rina terbangun lebih awal. Ia menyisir rambutnya yang panjang dan berwarna hitam pekat, lalu mempersiapkan sarapan untuk ibunya. Setelah selesai, ia mendekati ibunya yang sedang duduk di beranda rumah, menikmati secangkir teh hangat. "Ibu, sarapan sudah siap. Ayo, kita makan bersama," kata Rina dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Siti menoleh dan membalas senyum itu. "Terima kasih, sayang. Ibu bangga punya anak seperti kamu." Rina hanya tersenyum. "Ibu yang membuat aku seperti ini. Tanpa ibu, aku tak tahu harus bagaimana." Saat itu, Siti hanya mengangguk dengan lembut. Ia tahu bahwa Rina adalah segalanya baginya. Ketika suaminya meninggal, Rina lah yang menjadi penopang kehidupannya. Rina adalah sumber kekuatan bagi Siti. Meski di dalam hati, ia tak pernah bisa melepaskan kenangan akan sang suami. Suatu sore yang cerah, ketika Rina sedang berjalan pulang dari sekolah, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Arif. Arif adalah anak dari keluarga kaya yang baru saja pindah ke desa itu. Rina yang tidak terlalu peduli dengan status sosial langsung merasa ada yang berbeda dengan Arif. Arif, dengan senyuman yang ramah, menyapa Rina dengan penuh kehangatan. "Rina, kan? Aku Arif. Baru saja pindah ke sini. Senang bisa bertemu denganmu," ucap Arif dengan sopan. Rina hanya tersenyum malu. "Iya, aku Rina. Selamat datang di desa kami." Arif tersenyum lebar. "Terima kasih. Aku harap kita bisa berteman dengan baik." Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Arif sering datang ke rumah Rina, berbicara tentang banyak hal, dan Rina merasa nyaman berada di dekatnya. Setiap kali Arif menceritakan tentang kehidupannya yang penuh kemewahan, Rina selalu merasa terheran-heran. Namun, ia tak pernah merasa rendah diri. Arif, baginya, adalah teman yang baik hati, bukan seseorang yang berbeda hanya karena kekayaan. Hari-hari penuh canda tawa pun berlalu, hingga suatu hari Arif mengajak Rina untuk pergi ke suatu tempat yang jauh dari desa mereka. "Rina, bagaimana kalau kita pergi ke kota? Aku ingin menunjukkan sesuatu yang spesial untukmu," ucap Arif dengan penuh semangat. Rina yang awalnya ragu, akhirnya setuju. Ia merasa ini adalah kesempatan yang tak sering datang. Mereka berdua pun berangkat menuju kota, menghabiskan waktu bersama, menikmati pemandangan, dan berbicara tentang kehidupan masing-masing. Rina merasa sangat bahagia. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang memperhatikannya begitu tulus. Di kota, Arif mengajak Rina ke sebuah restoran mewah. Rina merasa canggung dan tidak terbiasa, tetapi Arif selalu membuatnya merasa nyaman. Mereka makan bersama, berbicara tentang impian mereka, dan tertawa bersama. Rina merasa, dalam perjalanan ini, ia telah menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, seperti kata orang, kebahagiaan itu selalu datang dengan harga. Setelah kembali ke desa, Rina merasa ada perubahan dalam diri Arif. Ia mulai sibuk dengan urusan pekerjaan keluarga dan jarang memiliki waktu untuk bertemu dengannya. Rina mencoba mengerti, meski hatinya merasa sedikit terluka. Beberapa minggu berlalu, dan Rina pun mulai merasa ada yang mengganjal dalam hubungan mereka.
Arif semakin jarang menghubunginya, dan setiap kali mereka bertemu, Arif selalu tampak sibuk dengan dunia lain. Rina merasa cemas, tetapi ia tak ingin terlihat lemah. Ia terus menunggu, berharap hubungan ini akan kembali seperti dulu. Namun, suatu hari, Arif datang dengan wajah yang serius. "Rina, kita harus berbicara," kata Arif, dengan suara yang tidak biasa. Rina merasa hatinya teriris. "Ada apa, Arif? Kenapa kamu terlihat seperti itu?" Arif menghela napas panjang. "Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini, Rina. Aku merasa kita terlalu berbeda. Kamu adalah gadis yang baik, tapi aku tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan." Rina terdiam. Hatinya berdebar keras. "Arif, apakah ini benar-benar yang kamu inginkan?" Arif mengangguk perlahan. "Maafkan aku, Rina. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi ini yang terbaik." Rina merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Semua kenangan indah bersama Arif terasa seperti mimpi yang berakhir begitu saja. Ia ingin berteriak, ingin bertanya mengapa, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Hanya ada kesedihan yang mendalam. Siti, ibunya, yang melihat perubahan pada Rina, segera mendekatinya. "Sayang, ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu sedih?" Rina hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. "Ibu, Arif meninggalkanku. Ia bilang kita terlalu berbeda." Siti mengusap kepala Rina dengan lembut. "Sayang, jangan biarkan dia membuatmu merasa kurang. Ibu selalu ada di sini untukmu. Kita akan selalu bersama, apapun yang terjadi." Namun, meski kata-kata ibu begitu menenangkan, Rina merasa hancur. Hatinya merasa kosong dan sunyi. Arif adalah orang yang pernah ia percayai, yang pernah memberinya kebahagiaan. Namun, kenyataan tak selalu seindah yang kita harapkan. Waktu terus berlalu, namun luka di hati Rina tak kunjung sembuh. Setiap kali ia melihat tempat-tempat yang pernah ia kunjungi bersama Arif, kenangan-kenangan itu menghantuinya. Begitu banyak momen indah yang kini terasa kosong. Semua hal yang dulunya memberi kebahagiaan, kini berubah menjadi pengingat akan kesedihan yang harus ia hadapi. Hari-hari berlalu dengan monoton. Rina kembali ke rutinitasnya di sekolah dan membantu ibunya di rumah. Meski hati kecilnya selalu merindukan Arif, ia tak bisa melupakan begitu saja kata-kata perpisahan yang begitu menyakitkan. Setiap kali ia mengingatnya, air matanya kembali mengalir tanpa bisa ia tahan. Siti, ibunya, bisa merasakan perubahan besar dalam diri Rina. Meski Rina mencoba untuk tersenyum dan berusaha kuat, ibu mana yang tidak tahu saat anaknya sedang terluka? Siti melihat anaknya yang dulu ceria dan penuh semangat kini tampak lebih pendiam dan jarang berbicara. Ia tahu betul bahwa hati Rina sedang terluka dalam diam. Suatu malam, setelah Rina pulang dari sekolah, Siti memanggilnya dengan suara lembut. "Sayang, ayo kita duduk sebentar. Ibu tahu kamu sedang sedih, dan ibu ingin mendengarkan ceritamu." Rina hanya diam sejenak, menatap ibunya dengan mata yang mulai memerah. "Ibu, kenapa hidup ini terasa begitu sulit?" tanyanya dengan suara serak, hampir tak terdengar. Siti menghela napas panjang, lalu menarik Rina ke dalam pelukannya. "Rina, hidup ini memang penuh dengan ujian. Terkadang kita merasa bahwa segala yang kita inginkan sudah begitu dekat. Namun kenyataan tak selalu seperti yang kita harapkan. Aku tahu kamu terluka karena Arif, sayang. Tapi percayalah, luka ini akan sembuh seiring waktu." Rina menangis dalam pelukan ibunya. Tubuhnya bergetar seperti daun yang tertiup angin. Ia merasa dunia begitu kejam, seakan tidak ada satupun orang yang peduli dengan perasaannya. Ia ingin melupakan Arif, tapi hatinya seakan tak bisa mengusir kenangan itu begitu saja. "Ibu, aku merasa seperti gagal. Aku merasa sudah memberikan segalanya, tapi kenapa tetap saja ia pergi?" tanya Rina, dengan suara yang penuh tanya. Siti mengusap rambut Rina dengan lembut. "Sayang, kamu tidak pernah gagal. Kamu sudah memberikan cinta yang tulus. Tapi, terkadang, meski kita sudah memberikan yang terbaik,
Orang lain belum tentu bisa melihatnya. Arif mungkin tidak bisa menghargai kamu seperti yang seharusnya, tapi itu bukan kesalahanmu. Yang penting, kamu tetap jadi diri sendiri. Jangan biarkan kesedihan ini mengubah siapa kamu. Rina terdiam, memikirkan kata-kata ibunya. Dalam hatinya, ia merasa sedikit tenang, meski luka itu masih terasa perih. Namun, meski begitu, ia tahu ibunya selalu ada untuknya, memberi dukungan yang tak terhingga. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Mengapa Arif bisa begitu mudahnya meninggalkannya? Apa yang salah dengan dirinya? Beberapa minggu setelah kejadian itu, Rina memutuskan untuk berhenti memikirkan Arif. Ia bertekad untuk lebih fokus pada dirinya sendiri, pada kebahagiaan yang lebih sederhana, dan pada orang-orang yang benar-benar menghargainya. Namun, hatinya tak sepenuhnya bisa melepaskan perasaan yang telah terlanjur tumbuh begitu dalam. Pada suatu sore yang mendung, ketika Rina sedang berjalan pulang dari pasar, ia melihat Arif sedang berdiri di ujung jalan, seperti sedang menunggu seseorang. Hati Rina berdegup kencang. Ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Ia ingin menghindar, tapi entah kenapa, kakinya seolah melangkah ke arah Arif tanpa bisa ditahan. "Arif," panggilnya dengan suara pelan. Arif menoleh dan terlihat terkejut saat melihat Rina. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Ia terlihat lebih murung, seperti seseorang yang membawa beban berat. "Rina, aku tahu kamu pasti benci padaku," kata Arif, suaranya penuh penyesalan. "Aku sudah membuat keputusan yang salah, dan sekarang aku menyesalinya." Rina hanya terdiam. Hatinya merasa terperangkap dalam kebingungan. Apa yang sebenarnya ingin Arif katakan? Kenapa setelah sekian lama baru ia datang dengan penyesalan ini? Aku baru saja mendengar kabar dari orang tuaku bahwa aku akan dipindahkan ke luar kota. Mereka ingin aku melanjutkan studi di luar negeri. Dan, aku merasa semua ini terlalu mendalam, terlalu cepat. Arif melanjutkan, berbicara dengan terbata-bata. Rina menatapnya, bingung dan sakit hati. "Jadi, setelah semuanya, kamu baru sadar?" tanyanya, dengan suara bergetar. Arif mengangguk, matanya memohon pengertian. "Aku minta maaf, Rina. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan perasaanku. Aku merasa bahwa aku terlalu takut untuk menjalani hubungan yang serius. Aku merasa tidak siap. Tapi, setelah aku mendengar kabar tentang kepindahanku, aku sadar betapa banyaknya waktu yang sudah aku sia-siakan." Rina terdiam lama. Setiap kata yang keluar dari mulut Arif terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Kenapa ia baru menyadari semuanya ketika semuanya sudah terlambat? "Arif, kenapa kamu datang sekarang? Kenapa tidak dulu?" tanya Rina, dengan suara yang hampir tak terdengar. Arif hanya bisa terdiam, tak mampu menjawab. Rina menundukkan kepala, berusaha menahan tangis yang sudah hampir pecah. "Aku sudah mencoba melupakanmu, Arif. Aku sudah berusaha menerima kenyataan. Tapi, kenapa kamu harus datang sekarang, hanya untuk menyakitiku lebih dalam?" Arif tampak sangat menyesal, namun ia tahu bahwa penyesalan itu tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. "Aku tidak ingin menyakitimu, Rina. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu menghargaimu." Rina menghela napas panjang. "Mungkin, ini memang yang terbaik. Aku harus melupakanmu, Arif. Aku harus melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayangmu." Dengan satu tatapan terakhir, Rina berpaling dan melangkah pergi, meninggalkan Arif yang masih berdiri mematung, menyesali segala yang telah terjadi. Hari-hari setelah pertemuan terakhir dengan Arif terasa semakin panjang bagi Rina. Namun, ada satu hal yang ia sadari, meskipun hatinya masih terluka, ia mulai menerima kenyataan. Ia mulai memahami bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Terkadang, apa yang kita harapkan justru tidak terjadi, dan itu bukan berarti akhir dari segalanya. Pagi-pagi, setelah menghabiskan waktu dengan ibunya, Rina memutuskan untuk pergi ke taman kecil yang terletak di ujung desa. Taman itu bukan tempat yang ramai,
Hanya ada beberapa pohon besar yang memberikan keteduhan. Rina sering datang ke sini saat ia merasa kesepian atau bingung. Tempat itu seperti memberi ketenangan yang ia cari-cari. Saat itu, Rina duduk di bangku taman sambil menatap langit yang perlahan menggelap. Pertanda senja akan segera tiba. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Semua kenangan tentang Arif mulai mengabur, seiring berjalannya waktu. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi, dan ia harus belajar untuk melangkah maju. Setelah beberapa saat duduk dalam keheningan, Rina merasakan seseorang mendekatinya. Ia menoleh, dan ternyata itu adalah Siti, ibunya. "Ibu, kenapa datang ke sini?" tanya Rina, sambil tersenyum sedikit. Siti duduk di sampingnya. "Ibu tahu kamu sedang berusaha keras untuk menerima semuanya, Rina. Tapi ingat, tak ada yang salah dengan merasakan sakit. Yang penting, kamu tetap kuat." Rina menunduk, kemudian menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku merasa sangat lelah, Bu. Aku mencoba untuk tetap tegar, tapi terkadang, rasa sakit itu datang begitu saja, dan aku tak tahu harus bagaimana." Siti meraih tangan Rina, menggenggamnya erat. "Anakku, rasa sakit itu memang tak bisa dihindari. Tetapi, ingatlah, kamu tidak sendirian. Ibu selalu ada untukmu. Kita akan berjalan bersama, melewati segala ujian ini." Rina menatap ibunya dalam diam, kemudian mengangguk perlahan. Ada rasa lega dalam dirinya, meski hatinya masih terbungkus kesedihan. Ia tahu bahwa meskipun perasaan itu belum sepenuhnya hilang, ia bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih kuat karena ada ibunya di sisinya. Siti melanjutkan, "Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, sayang. Kadang, kita harus melepaskan orang yang kita cintai agar kita bisa belajar untuk lebih menghargai diri sendiri. Jangan biarkan orang lain menentukan kebahagiaanmu. Kamu berhak bahagia, meski tanpa Arif atau siapapun." Rina tersenyum kecil. Kata-kata ibunya sangat berarti baginya. Siti selalu memiliki cara untuk membuatnya merasa lebih baik, meskipun dunia terasa begitu berat. Rina tahu bahwa ia harus belajar untuk berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Beberapa minggu setelah itu, meskipun hatinya masih sering dihantui kenangan tentang Arif, Rina mulai menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibunya, membantu di rumah, dan belajar lebih giat di sekolah. Meskipun ada saat-saat ketika pikirannya kembali melayang pada Arif, ia mencoba untuk menahan diri, meyakinkan dirinya bahwa ia bisa melalui semuanya dengan lebih baik. Suatu pagi, saat Rina sedang membersihkan halaman rumah, sebuah surat datang. Surat itu tanpa alamat pengirim, hanya ada nama Rina yang tertulis di bagian depan amplop. Rina membuka surat itu dengan hati-hati, dan ia terkejut ketika melihat tulisan tangan Arif di atas kertas itu. "Rina, aku tidak tahu bagaimana cara meminta maaf dengan kata-kata, tapi aku merasa harus menulis ini. Aku tahu, aku telah membuatmu terluka dengan keputusanku yang tiba-tiba. Aku meninggalkanmu tanpa penjelasan yang jelas, dan itu adalah kesalahan besar. Aku selalu mengingatmu, selalu berpikir tentangmu. Namun, aku juga sadar bahwa terkadang kita harus melepaskan orang yang kita cintai untuk kebaikan kita berdua. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang bisa menghargaimu dengan sepenuh hati, dan aku merasa, aku tidak bisa menjadi orang itu. Aku berharap, kamu bisa memaafkanku. Aku tidak akan pernah bisa melupakanmu, tapi aku berharap kamu bisa melanjutkan hidupmu dengan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Arif." Rina terdiam lama, memegang surat itu dengan tangan gemetar. Ia membaca setiap kalimat berulang kali, mencoba mencerna apa yang baru saja dibaca. Meski kata-kata Arif penuh dengan penyesalan, ada perasaan yang tak bisa ia hindari, perasaan terluka kembali. Tetapi, ia juga tahu bahwa surat ini bukan untuk membuatnya kembali bersama Arif, melainkan untuk memberi penutupan yang selama ini ia butuhkan. Rina menatap surat itu sejenak, lalu menaruhnya di meja. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ada rasa lega,
tetapi juga ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa bahwa akhirnya Arif telah memberinya penutupan yang lama ia tunggu. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya, dengan sedikit senyum di wajahnya. Meski perjalanan hatinya masih panjang, Rina kini tahu bahwa ia tidak perlu terus memikirkan Arif. Ia harus melepaskannya untuk benar-benar melangkah ke depan. Ia sudah belajar banyak dari hubungan itu, tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang menerima kenyataan. Setelah surat itu, Rina merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Meskipun kenangan tentang Arif masih ada, ia mulai mengerti bahwa hidup tak hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Ia tidak bisa terus mencari kebahagiaan dalam orang lain, karena kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Seiring waktu, Rina mulai lebih aktif dalam kegiatan di desa. Ia ikut bergabung dalam kelompok pendidikan anak-anak di desa, membantu mengajar anak-anak yang kurang mampu. Ia merasa bahwa dengan membantu orang lain, hatinya menjadi lebih ringan. Setiap kali melihat senyum bahagia anak-anak yang ia ajar, Rina merasa ada kedamaian yang tumbuh dalam dirinya. Suatu sore, ketika ia sedang duduk bersama ibunya di beranda rumah, Siti berkata, "Rina, ibu sangat bangga padamu. Kamu telah menjadi wanita yang kuat. Meski hidup tak selalu mudah, kamu menemukan kekuatanmu dalam diri sendiri, dan itu adalah hal yang paling berharga." Rina tersenyum, memandang ibu yang selalu menjadi pilar kekuatannya. "Ibu, aku merasa sedikit lebih tenang sekarang. Aku sudah belajar untuk melepaskan. Meskipun aku tidak bisa melupakan semuanya, aku tahu bahwa hidup harus terus berjalan." Siti mengangguk, matanya penuh haru. "Anakku, kehidupan ini bukan tentang siapa yang datang dan pergi, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh kasih sayang. Ibu yakin kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati, karena kamu sudah memberi begitu banyak cinta kepada orang lain." Rina merasa matanya berkaca-kaca mendengar kata-kata ibunya. Di saat-saat terberat dalam hidupnya, ibunya selalu ada untuk memberi cinta dan dukungan yang tak ternilai. Dan kini, Rina tahu bahwa meskipun ia telah kehilangan Arif, ia masih memiliki cinta yang tak terhingga dari ibunya, serta kekuatan dalam dirinya sendiri. Dengan senyuman, Rina meraih tangan ibunya. "Ibu, terima kasih sudah selalu ada untukku. Aku merasa tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih." Siti membalas senyuman itu. "Kamu tak perlu berterima kasih, sayang. Kita selalu akan saling ada, apapun yang terjadi." Dan di bawah sinar matahari senja yang lembut, Rina merasa bahwa perjalanan panjangnya untuk menerima dan melepaskan akhirnya telah mencapai titik di mana ia bisa berdamai dengan hatinya. Ia telah menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup, dengan harapan baru yang lebih cerah di masa depan. Waktu terus berjalan, dan meskipun Rina merasa ada luka yang masih menggores dalam dirinya, ia mulai menyadari bahwa hidup tidak akan berhenti hanya karena sebuah kehilangan. Arif mungkin sudah pergi, meninggalkan banyak kenangan yang sulit dilupakan, namun kehidupan tetap berlanjut. Ia tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan, karena ada banyak hal lain yang perlu ia perjuangkan. Rina mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang gadis yang hanya bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia, terutama pada Arif yang telah pergi. Ia menemukan semangat dalam kegiatan-kegiatan yang ia lakukan di desa, seperti mengajar anak-anak yang kurang mampu, dan membantu ibu-ibu di desa untuk mengelola kerajinan tangan mereka. Rina merasakan sebuah kedamaian dalam hatinya ketika ia melihat orang-orang di sekitarnya bahagia karena bantuannya. Setiap kali ia berjalan melewati taman tempat ia sering duduk bersama ibunya, Rina merasa seolah-olah setiap langkahnya semakin menguatkan dirinya. Setiap hari, ia mencoba untuk lebih menghargai kebahagiaan yang datang dari hal-hal kecil. Senyum anak-anak yang ia ajar, tawa riang teman-temannya, bahkan kehangatan ibunya yang selalu ada di sisinya. Suatu hari, ketika sedang berada di pasar desa, Rina bertemu dengan seseorang yang tak disangka-sangka. Seseorang yang sudah lama ia kenal, namun belum pernah benar-benar ia perhatikan. Namanya Budi,
seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan pendidikannya. Budi adalah teman sekelas Rina semasa kecil, namun mereka tidak pernah terlalu dekat. Meski sering bertemu di pasar atau saat berkumpul dengan teman-teman lama, mereka jarang berbicara. Namun kali ini, Budi mendekatinya dengan senyum ramah. "Rina, lama tak jumpa. Bagaimana kabarmu?" tanyanya dengan hangat. Rina tersenyum, sedikit terkejut namun senang melihat Budi yang kini tampak lebih dewasa dan penuh percaya diri. "Budi, baik. Alhamdulillah. Kamu bagaimana? Baru pulang dari kota?" Budi mengangguk. "Iya, baru beberapa minggu. Aku ingin kembali membantu di desa, mencari cara agar bisa berkontribusi di sini." Percakapan ringan itu membawa keduanya berbicara lebih banyak. Budi bercerita tentang pengalamannya di kota, tentang betapa ia merindukan desa dan kehidupan yang lebih sederhana. Rina mendengarkan dengan antusias, meskipun hatinya belum bisa sepenuhnya terbuka untuk sesuatu yang baru. Arif masih mengisi sebagian besar ruang di hatinya, dan meskipun ia merasa lebih kuat sekarang, ia tak bisa mengabaikan kenangan itu begitu saja. Namun, selama berbicara dengan Budi, Rina merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa nyaman, lebih ringan. Tanpa sadar, ia mulai berbicara tentang segala hal, tentang masa lalunya, tentang perasaannya terhadap Arif, tentang semua hal yang selama ini ia pendam sendiri. Budi mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, tanpa memberikan solusi, hanya mendengarkan. Dan itu membuat Rina merasa dihargai. "Rina, aku tidak tahu apa yang telah kamu lalui, tapi aku yakin kamu adalah pribadi yang kuat. Tidak ada yang salah dengan merasa sakit. Cinta itu memang tidak mudah, dan terkadang, kita harus belajar untuk melepaskan meski itu sangat sulit," kata Budi dengan lembut, setelah Rina menceritakan segala perasaannya. Rina terdiam, terkesan dengan kata-kata Budi yang begitu bijak. "Terima kasih, Budi. Kamu benar. Aku memang harus belajar melepaskan. Mungkin, aku tidak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan, tapi aku tahu aku harus melanjutkan hidup." Budi tersenyum dan mengangguk. "Kamu sudah melangkah jauh, Rina. Kadang, kita hanya perlu waktu untuk menyadari bahwa hidup akan terus berjalan meski ada hal-hal yang sulit kita terima." Hari-hari setelah pertemuan itu, Rina merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa sepi atau kosong. Budi bukanlah pengganti Arif, dan ia tidak berharap demikian. Tetapi, ia mulai menyadari bahwa ada banyak orang di sekitarnya yang peduli padanya, yang membuatnya merasa dihargai. Budi menjadi teman yang selalu mendukung, seorang sahabat yang bisa membuatnya tertawa, tanpa tekanan atau ekspektasi apapun. Pada suatu sore, setelah beberapa minggu berteman dengan Budi, Rina menerima kabar dari ibunya yang membuat hatinya penuh dengan kebahagiaan. "Sayang, ada kabar baik. Ibu baru saja mendapat kabar bahwa kita akan menerima bantuan untuk renovasi rumah. Dan ada peluang untuk kita membuka usaha kerajinan tangan, lebih berkembang lagi," kata Siti dengan wajah cerah. Rina merasa matanya berkaca-kaca. Keluarga mereka memang telah menghadapi banyak tantangan, tetapi selalu ada harapan baru yang datang. Bersama ibunya, ia mulai merencanakan masa depan yang lebih baik, dengan usaha mereka yang semakin berkembang. Ia juga mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih luas, bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari hubungan dengan seseorang, tetapi juga dari pencapaian dan kasih sayang yang kita berikan pada orang-orang sekitar. Saat matahari tenggelam di balik pegunungan, Rina berdiri di depan rumah mereka yang kini mulai direnovasi, bersama ibunya. Dengan penuh semangat, mereka merencanakan setiap langkah untuk masa depan yang lebih cerah. Rina merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa hidupnya tak lagi akan dipenuhi dengan kenangan pahit tentang Arif. Kini, ia memiliki banyak hal untuk disyukuri. Di saat yang sama, Budi semakin sering datang berkunjung. Ia membantu Rina dan ibunya mengembangkan usaha kerajinan tangan mereka, dan menjadi bagian dari kehidupan yang baru ini. Tanpa ada tekanan atau harapan berlebihan, Budi hadir dengan tulus, mendukung Rina dan ibunya. Dan dalam perjalanan ini, Rina menemukan bahwa meskipun cinta bisa datang dan pergi, ada banyak cara lain untuk merasakan kebahagiaan.
Terkadang, kebahagiaan itu datang dalam bentuk persahabatan, dalam bentuk kasih sayang keluarga, dan dalam bentuk pencapaian yang kita raih dengan kerja keras dan ketulusan hati. Sayangilah selagi ada, karena hidup ini penuh dengan perubahan yang tak terduga, dan setiap momen adalah kesempatan untuk menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Dengan senyuman yang tulus, Rina menyadari bahwa meskipun hidupnya telah melalui banyak ujian, ia kini siap untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan harapan, tanpa takut untuk mencintai lagi.